We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat siang Mas Nurul Ahmad, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Solo ya, Surakarta. Ya, selamat siang juga Bapak Sutoyo. Selamat siang Mas, ini interesting sekali membaca beberapa tulisan Anda di Instagram. Nah, saya mulai ya Mas ya. Siap, pertanyaannya Bapak. Ya. Boleh Bapak. Beda baju, beda warna, gaya beda-beda dan beda yang lainnya. Tapi satu tujuan, makan. Ya, makan ilmu-ilmu. Ilmu apa ini Mas yang Anda tulis Mas? Silakan. Siap Bapak. Itu kalau tidak salah saya ceritakan sejarahnya nggih Bapak. Jadi waktu itu sedang ada kegiatan masa keakraban atau makrab himpunan koperasi mahasiswa se-Solo Raya itu di daerah Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah Bapak. Jadi di situ kita sebagai kepengurusan baru di himpunan koperasi mahasiswa, kita mengagendakan kegiatan makrab sekaligus musyawarah terkait program kerja apa yang akan dilaksanakan selama satu periode ke depan begitu. Jadi di situ kami dari berbagai background organisasi, kemudian background asal daerah dan background keilmuan juga gitu. Tapi kita satu forum untuk kegiatan masa keakraban gitu. Jadi di situ kita walaupun berbeda-beda kita tetap kumpul, kemudian ya tujuannya satu gitu. Saya istilahkan di situ makan karena itu juga terkait filosofi orang Jawa kan kumpul kebalik makan nggak makan yang penting kumpul. Ini saya balik kumpul nggak kumpul yang penting makan gitu. Dan di sini niat saya untuk menuliskan itu ya untuk apa ya? Ya yang pertama agak memang humor, yang kedua memang saya istilahkan makan untuk ilmu biar terkesannya itu nggak formal Pak. Jadi kalau makan kan biasanya lahap kayak gitu. Ketika kita lapar kita akan makan gitu. Nah di situ kita makan ilmu. Ilmunya berasal dari mana? Di situ ada senior atau kakak tingkat lah yang datang di situ kemudian memberikan wawasannya karena kan lebih dulu menginjakan masa di waktu kuliah, lebih dulu di himpunan koperasi mahasiswa gitu. Dan ya itulah yang saya ungkapkan di Instagram tersebut Bapak. Cukup Pak. Biasanya apa yang Anda dapat dari mereka Mas Nurul? Ilmu apa yang Anda merasa wow? Yang pertama terkait ini Bapak, ilmu berorganisasi, ilmu manajemen organisasi, manajemen waktu, dan di situ khususnya manajemen koperasi mahasiswa gitu Pak. Juga kalau ilmu yang lain ya ilmu persahabatan Pak. Jadi sebenarnya ilmu persahabatan ya nggak ada teorinya kayak kalau nggak salah Pak, tapi itu memang ya secara manusiawi aja bersahabat gitu. Jadi semakin kita banyak mengikuti organisasi, kita semakin ini juga akan dituntut untuk semakin pintar memanajemen waktu dan memanajemen organisasi serta memanajemen istilahnya emosi Pak. Jika bertemu dengan seseorang mungkin yang berbeda dengan kita coba untuk menghargai atau kita mencoba melawannya kayak gitu Pak. Ya itu ilmu-ilmu yang saya rasa
saya dapatkan waktu itu, Bapak. Oh, persahabatan nggak ada ilmunya Mas ya. Ada teorinya ya. Ya, ya harus dijalani itu, Pak. Saya juga lihat Anda Siap, suka buku ya. Lalu Anda mengumpamakan bahwa alam itu adalah buku Anda. Anda menulis, bacalah segarnya oksigen yang berembus dari stomata daunnya. Bacalah hijaunya pepohonan menjulang dan semampai. Bacalah jajaran floranya bersemi elok rupawan. Bacalah. Bacalah segala ciptaan rahmatnya. Sungguh, tiada sia-sia segala apapun ciptaan dan kehendaknya. Bagaimana membaca semua ini, Mas? Silakan, Mas. Jadi Bapak, terima kasih pertanyaannya, Bapak. Sebenarnya waktu itu saya sedang ini, Bapak, mencoba menafsirkan salah satu ayat dari kitab suci Al-Qur'an, yaitu ayat pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang bunyinya itu Iqra, atau dalam bahasa Indonesia bacalah, begitu, Pak. Jadi saya mencoba menginterpretasikan menurut saya pribadi bahwa membaca itu tidak hanya membaca secara tekstual, membaca buku, membaca tulisan dan lain-lain, tapi membaca juga bisa membaca ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang berada di sekitar kita, di lingkungan kita, termasuk alam begitu. Dan saat itu sesuai di fotonya sih, Pak, saya sedang berfoto, itu juga kegiatan tadi, Pak, makrab HKMS tersebut. Jadi saya ada momen, nggak tahu itu bergaya seperti apa itu, Pak. Kemudian saya kasih caption seperti itu. Kita sebagai manusia diperintahkan untuk senantiasa membaca, entah itu membaca secara tekstual maupun secara imaterial begitu. Jadi ya membaca semua ciptaan Tuhan begitu. Ya waktu itu saya lulusan SMA jurusan IPA, Pak. Jadi saya agak teringat terkait stomata untuk pernafasan makhluk hidup berupa tumbuhan, kemudian juga ya indahnya pepohonan dan sebagainya, kemudian oksigen diciptakan melalui tumbuhan untuk kebutuhan manusia, untuk perkembangan manusia, untuk apa ya, yang segala yang diciptakan Tuhan semuanya itu sebenarnya untuk manusia. Dan di situ kita sebagai manusia diperintah untuk pemimpin di bumi, untuk menjaga alam yang diciptakan untuk manusia gitu. Ya istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu habluminal alam, atau cinta terhadap alam. Selain kita cinta terhadap Tuhan, hubungan kita terhadap Tuhan dan hubungan kita terhadap manusia atau cinta terhadap sesama manusia, tapi kita juga dituntut atau diperintahkan untuk cinta terhadap alam lingkungan sekitar kita. Begitu, Pak, kurang lebih caption saya waktu itu. Jadi membaca itu sama dengan cinta terhadap alam. Betul, Pak. Oke. Nah, Anda rasanya kutu buku juga ini, Mas. Kadang-kadang, Bapak. Anda menulis bila tak kau temukan rasamu dalam buku, ya, berarti pencarianmu terhadap buku itu belum menyeluruh. Ini rasanya bagaimana? Penjelasannya Anda ini, silakan. Siap, Bapak. Yang pertama saya mencoba untuk membiasakan, Pak, membaca buku. Ya karena saya sebenarnya paham bahwa membaca itu sangat penting, Bapak. Tadi bahkan itu diperintahkan dalam agama saya, dalam Al-Qur'an kitab suci saya, sebagai ayat pertama yang diturunkan begitu. Jadi membaca itu urgensinya itu sangat sangat pokok menurut saya gitu. Kemudian saya mencoba bagaimana toh biar bisa kebiasaan membaca itu menjadi sebuah kebiasaan bagi saya begitu. Walaupun sampai sekarang itu praktiknya kadang masih sulit, Bapak. Jadi
kadang kalau pas moodnya bagus itu kita ya sehari bisa selesai satu novel begitu atau satu buku bacaan itu. Tapi kalau enggak ya uh, sebulan 2 bulan satu buku aja kadang nggak habis Bapak itu. Makanya saya pada saat itu pengen mencoba meresapi atau merasakan sebenarnya uh, buku itu atau bacaan itu penting tuh ya, selain kita membaca secara tekstual seperti tadi tapi kita juga membaca yang lain gitu. Tapi kalau yang membaca tekstual aja itu kita nggak terbiasa, nggak membiasakan diri, itu juga akan sulit juga untuk membaca ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat imaterial begitu Bapak. Jadi saya mencoba memotivasi diri saya sendiri. Kalau kamu masih malas, berarti kamu belum menemukan rasa di dalam buku itu. Intinya seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke, pertanyaan saya belum selesai. Belum selesai, Jih, kata Bapak. Ya, bila tak kau temukan rasamu dalam buku, berarti pencarianmu terhadap buku itu belum menyeluruh. Jika benar-benar belum ada, maka ciptakanlah rasamu menjadi sebuah buku. Bagaimana menciptakan rasa ini? Silakan. Ya, langkahnya begini Pak. Yang pertama, cara menciptakan rasanya itu ya kita memulai dengan buku bacaan yang kita sukai terlebih dahulu, atau buku bacaan yang ringan-ringan seperti contohnya novel, komik, itu kan bahasanya ringan, hanya cerita kayak gitu, hanya bersifatnya imajinasi, bukan ilmiah. Nanti bertahap setelah dari bahasa-bahasa atau esensi buku yang ringan, kemudian kita beralih ke yang agak berat, kemudian nanti yang paling berat begitu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu kan menciptakan rasa itu menjadi buku. Itu sebenarnya selain saya pribadi memotivasi diri untuk membaca, saya juga memotivasi diri untuk bisa menulis, Bapak. Jadi menciptakan rasa itu, rasa yang ada dalam diri saya, entah galau, gundah dan sebagainya, bahagia, sedih dan sebagainya, itu dituangkan dalam sebuah buku gitu. Jadi bagaimana saya semoga bisa merasakan nikmatnya membaca serta merasakan nikmatnya menulis, sehingga lebih produktif lagi ke depannya, Bapak. Jadi sambil membaca juga menulis nih, Mas? Zih, Pak. Wow. Betul. Wow. Anda sudah pernah menulis, Mas? Menulis sudah, Bapak, tapi belum pernah terbit. Apa tulisan-tulisan apa biasanya yang Anda tulis itu? Kalau dulu saya suka puisi, Bapak. Puisi, kemudian cerpen, sempat mau membuat novel tapi belum jadi juga, Bapak. Sama dulu sempat juga esai populer. Gitu. Puisinya tentang apa, Mas? Puisi lebih banyak tentang alam, Bapak. Dan cerpennya? Cerpen kemarin itu terkait ini sih, Pak. Perjalanan hidup saya aja. Sebenarnya itu mau saya buat autobiografi, biografi diri saya sendiri, tapi dalam bentuk sebuah cerpen begitu, Pak. Wow, wow. Nah, kalau esai-esai populer apa? Tentang apa? Dulu ini sebenarnya hasil ini sih, Pak. Saya di kampus ada pelatihan penulisan terkait esai, baik esai ilmiah atau esai populer. Esai populer itu dulu saya menyoroti terkait wisata syariah, Bapak. Kebetulan jurusan saya kan dalam kuliah itu hukum ekonomi syariah. Jadi saya kemarin sempat menyoroti terkait wisata syariah itu. Interesting. Wisata syariah, objeknya di mana? Saat itu objeknya masih universal, Pak, masih banyak gitu. Jadi nggak hanya di satu tempat. Tapi saya lebih banyak menyoroti yang di Bali itu, Pak. Oke. Mengapa Bali? Karena menurut saya yang hari ini wisata di Indonesia yang sampai mendunia itu ya yang ada di Bali, Bapak. Jadi di Bali juga ada wacana untuk membuat sebuah objek wisata syariah di situ. Itu, Pak. Oke. Nah,
Em, Anda juga menulis, kalaupun belum bisa bermanfaat bagi orang lain, setidaknya kita tidak berniat ataupun berbuat buruk kepada orang lain. Dari siapa Anda belajar tentang hal ini, Mas? Siap, Bapak. Sebenarnya itu ya dari guru-guru saya, Bapak. Ya dari Pak Kiai, dari ulama dan sebagainya juga dari pengalaman hidup juga, Bapak. Saya berusaha sebagai manusia, ya setidaknya idealnya kita bisa memanusiakan manusia. Lah, gimana caranya memanusiakan manusia? Dari langkah terkecil, yaitu kita nggak ada niat untuk berbuat buruk kepada orang lain. Kalau kita nggak bisa berbuat baik atau bermanfaat bagi orang lain, ya setidaknya kita nggak ada niat aja nggak ada, apalagi kita sampai melakukan keburukan terhadap orang lain. Gitu, Bapak. Ya ini sebenarnya masih sangat sulit. Quotes saya itu masih sangat sulit saya terapkan, tapi saya berusaha untuk merealisasikan itu, Pak. Ya sedikit demi sedikit, walaupun kadang-kadang kita nggak sengaja dengan khilaf kayak gitu, tanpa sadar ternyata perkataan kita atau perbuatan kita sering menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, begitu, Pak. Ya semacam introspeksi diri bagi saya. Sangat universal ini yang terakhir ini. Siapa? Saya sering dengar dari pemimpin-pemimpin agama lain juga mengatakan hal ini. Terima kasih atas pengetahuan dan waktunya, Mas Nurul. Terima kasih. Siap, Bapak Sutoyo. Kita Kembali kalau ada kasih, waktu Bapak. ketemu di Solo. Amin, Bapak. Saya tunggu Bapak kabar di mawon kalau Bapak pas ke Solo. Insya Allah saya siap.